Halo guys, balik lagi di Instafilm. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, Instafilm bakal ngebahas sebuah film balap mobil yang cukup terkenal. Dan tentu saja banyak fansnya. Ya, kali ini kita bakal bahas alur cerita dari film Fast 9 yang merupakan film ke-9 dari saga Fast and Furious. Film ke-9 ini bercerita tentang Dom yang bertemu dan harus berhadapan dengan Jacob yang merupakan adik kandungnya. Kali ini, Dom harus melawan Jacob demi menggagalkan sebuah misi. Nah, kira-kira apa misi di film kali ini? Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, silakan ditonton dulu filmnya. Tapi kalau kalian gak masalah dengan spoiler, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai di sebuah arena balap pada tahun 1989, di mana seorang pria bernama Jack Toretto sedang ikut ajang balapan tersebut. Pria ini tak lain adalah ayah dari Dominic Toretto, dan pada ajang balapan ini ia ditemani oleh kedua anaknya yang bernama Dom dan Jacob sebagai tim mekaniknya. Jack menyadari ada sedikit masalah yang terjadi dengan mesin mobilnya, dan ia meminta Jacob untuk memperbaikinya. Saat balapan dilanjutkan, sebuah mobil pesaing yang bermain dengan cara sedikit kotor menabrak mobil Jack hingga mobilnya terpelanting dan terbakar hangus, yang mengakibatkan Jack tewas di tempat. Menyaksikan kejadian ini, Dom dan Jacob pun hanya bisa pasrah melihat ayahnya tewas mengenaskan. Scene pun berpindah di masa sekarang, di mana terlihat Dom yang sudah pensiun sedang menikmati hari damainya di sebuah tempat dengan putra kecilnya dan juga Letty. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja sebuah mobil datang ke tempat mereka, yang akhirnya membuat Dom serta Letty menyambutnya dengan mengacungkan sebuah senapan. Ternyata mobil itu adalah rekan-rekan lamanya yang bernama Ted, Roman, serta Ramsey. Mereka datang ke tempat tersebut untuk mengabarkan bahwa ada sebuah kejadian di mana pesawat Mr. Nobody telah dijatuhkan, dan di dalam pesawat itu ada sebuah benda yang sangat penting. Roman pun mengajak Dom dan Letty untuk pergi ke sana dan mengambil benda tersebut. Namun kali ini Dom menolak untuk ikut serta karena ia tidak ingin terlibat lagi dengan hal seperti itu. Di malam harinya, Letty ternyata memutuskan untuk ikut serta dan ia pergi seorang diri tanpa Dom. Di sisi yang lain, Dom pun melihat kembali video yang diperlihatkan oleh rekan-rekannya tadi, dan ia menemukan sebuah tanda kalung seperti yang ia miliki. Dan di keesokan harinya, Dom pun berubah pikiran dan menyusul rekan-rekannya untuk pergi ke tempat pesawat Mr. Nobody terjatuh. Mereka pun pergi ke sebuah tempat bernama Monte Quento, tempatnya di pegunungan yang cukup terjal dan agak sulit untuk dilalui. Hingga mereka pun tiba di lokasi terjatuhnya pesawat Mr. Nobody. Ramsey yang merupakan seorang hacker berhasil menemukan dan mengambil benda yang mereka cari. Namun tak lama kemudian mereka diserang oleh pasukan militer yang ada di tempat tersebut. Roman hampir saja tertangkap, tapi hebatnya ia berhasil melawan puluhan pasukan militer itu seorang diri, guys. Di sisi yang lain, Dom dan Letty pun dikejar oleh puluhan mobil militer yang tanpa segan menghujani mereka dengan peluru. Dom pun akhirnya memutuskan untuk mengambil jalur yang dipenuhi ranjau. Dan tentu saja banyak mobil militer yang terkena ranjau, namun enggak dengan mobil Dom. Sementara itu di atas gunung ada seseorang yang sedang memperhatikan aksi mereka dari kejauhan. Masih di ladang ranjau, mobil Roman tanpa sengaja terkena ranjau. Namun dengan ajaibnya ia lagi-lagi berhasil selamat. Sedangkan Letty terus dikejar oleh militer hingga motornya ditabrak dan ia terpental. Beruntungnya ada Dom yang berhasil menyelamatkannya. Namun benda yang mereka ambil tadi ikut terpental dan tiba-tiba saja seorang pria datang dengan mobil dan langsung membawa kabur benda tersebut. Dom dan Letty pun langsung mengejar si pria tersebut dan mereka menyadari bahwa pria itu adalah adiknya Dom yang bernama Jacob. Sementara itu di tempat yang lain, mobil Roman dan Ramsey dengan luar biasanya berhasil melewati sebuah jembatan gantung yang sedang terputus. Tak kalah hebat, Jacob pun menampilkan aksi yang luar biasa.
Ia berhasil kabur dengan menerbangkan mobilnya ke jurang dan mendarat tepat di sebuah pesawat. Sedangkan Dom juga nggak mau kalah nih guys. Ia mencoba mengaitkan mobilnya dengan tali jembatan yang sudah hancur tadi dan menerjunkan mobilnya ke jurang dengan maksud untuk mengayunkan mobilnya dengan seutas tali ke seberang jurang. Dan luar biasanya aksi mustahil ini pun berhasil dilakukan Dom. Singkat cerita, dalam pesawat mereka akhirnya tahu kalau yang menggagalkan misi mereka adalah adik Dom. Dom pun mulai mengingat kembali tentang masa lalunya, tepatnya setelah peristiwa kecelakaan ayahnya. Sehari setelah kejadian itu, mereka pergi ke bengkel dan mengambil sisa-sisa barang ayahnya. Di tempat itu, Jacob melihat seorang pria yang ternyata adalah pria yang menabrak ayahnya hingga tewas. Jacob sangat marah dan ingin menghajar si pria tersebut, namun Dom melarangnya. Namun si pria ini pun berhasil memancing emosi Dom hingga ia pun menghajar si pria tersebut habis-habisan. Akibat kejadian ini, Dom pun harus mendekam di penjara. Saat di dalam penjara, ia bertemu dengan seorang pria ahli mesin yang memberitahunya bahwa mesin mobil bisa disetting untuk meledak. Dan Dom mengingat bahwa ayahnya sempat menyuruh Jacob untuk memperbaiki mesin. Hingga setelah ia keluar dari penjara, Dom langsung mencari Jacob. Ia menganggap bahwa Jacob lah yang berniat untuk membunuh ayahnya. Dom kemudian mengajak Jacob untuk balapan, dan tentu saja Jacob kalah telak dan tak mampu mengalahkan kakaknya. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah tempat persembunyian rahasia. Di sana, mereka semua berkumpul dan juga kedatangan seorang tamu, yaitu Mia. Mia juga memutuskan untuk ikut serta setelah ia tahu bahwa masalah ini ada kaitannya dengan saudaranya, yaitu si Jacob tadi. Di tengah itu, Ramsey yang jago masalah IT menemukan sebuah informasi terkait benda yang mereka perebutkan. Ternyata benda itu disebut Ares, yaitu sebuah alat teknologi canggih yang bisa meretas semua kode komputer dan juga bisa mengontrol senjata di seluruh dunia. Hebatnya lagi, benda ini bahkan bisa meretas sebuah satelit. Karena alat ini sangat berbahaya, Mr. Nobody membagi kedua alat ini menjadi kedua bagian, dan kunci dari alat ini mempunyai kaitan dengan Han, salah satu rekan mereka yang dianggap sudah mati. Kemudian Dom pun membagi tim untuk beberapa tugas. Mia dan Letty ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian Han di Tokyo, sedangkan Roman dan Ted menemui salah satu teman Dom di Jerman untuk memenuhi kebutuhan suplai alat mereka. Dan Dom sendiri akan pergi menemui kenalan lamanya. Balik lagi ke Jacob nih guys. Setelah berhasil membawa kabel Ares, ia memberikan alat itu ke seorang pria bernama Otto yang merupakan rekan bisnisnya di misi kali ini. Dan ternyata seorang wanita ahli IT yang bernama Chipper juga ada di situ. Nah, Jacob pun meminta kepada Chipper untuk menemukan bagian satunya lagi dari Ares. Dan dengan kepintarannya, si Chipper itu pun berhasil menemukan lokasi alat tersebut yang ternyata berada di Edinburgh, Inggris. Singkat cerita, Dom pun pergi ke tempat teman lamanya yang merupakan mekanik ayahnya dulu. Ia bertanya informasi tentang keberadaan si Jacob. Namun pria ini mengaku tidak tahu banyak. Yang ia tahu, Jacob saat ini sedang berada di Inggris. Sementara itu, Letty dan Mia sudah berada di Tokyo. Mereka tiba di suatu tempat untuk mencari informasi Han. Namun di tempat itu, mereka malah diserang oleh orang-orang suruhan si Otto. Dan perlawanan sengit pun berlangsung. Saat Mia dan Letty hampir kewalahan, mereka dibantu oleh seorang wanita dan juga seorang pria yang menggunakan sniper dari kejauhan. Dan ternyata si pria yang menggunakan sniper ini adalah Han yang mereka cari. Di tempat yang lain, Roman dan Ted pun tiba di Jerman untuk bertemu rekan Dom yang ternyata adalah Shane, Twinkie, dan Earth yang pernah tampil di Fast and Furious Tokyo Drift. Mereka pun kemudian diperkenalkan pada sebuah mobil yang menggunakan mesin roket yang dipercaya mempunyai kecepatan yang mampu menyaingi kecepatan pesawat. Dan saking kencangnya, mobilnya pun sampai meledak. Singkat cerita, Dom tiba di London dan bertemu seorang wanita yang ternyata adalah ibunya Xiao yang sedang mencuri berlian. Dan cukup mengesankan, ibu Xiao ini cukup jago dalam urusan balap. Tujuan Dom menemui ibu Xiao pun adalah untuk menanyakan tentang keberadaan Jacob yang datang ke London. Dan setelah itu, ibu Xiao pun langsung mengantar Dom ke sebuah tempat untuk bertemu Jacob. Sesampainya di sana, ia akhirnya bisa bertemu dengan Jacob dan mereka hampir terlibat perkelahian.
Namun tiba-tiba Otto datang dengan membawa pasukan Interpol untuk menangkap Dom karena ia dianggap telah masuk secara ilegal ke sana. Tapi di tengah perjalanan, Dom kembali dibebaskan karena Interpol tersebut ternyata adalah teman-temannya Dom. Mengetahui Jacob akan ke Edinburgh, tim Dom pun langsung menuju Edinburgh juga. Dan sesampai di sana, Ramsey mencoba mencari lokasi barang tersebut. Namun gak ada angin, gak ada hujan, peralatan Ramsey dan kamera CCTV sekitar tiba-tiba aja rusak guys. Sementara itu, Roman dan Ted mencurigai dua orang kurir yang lewat di depan mereka. Dan tanpa kompromi, Ted dan Roman langsung menghajar kedua kurir itu. Setelah digeledah, ternyata mereka membawa sebuah alat berbentuk magnet di dalam sebuah mobil truk. Tapi sayangnya, orang-orang suruhan Otto ini berhasil menangkap Roman dan Ted. Sementara itu, Ramsey ditugaskan untuk membuntuti si Otto. Dan tanpa sadar, Ramsey mencuri sebuah truk barang yang ternyata adalah truk kurir tadi. Namun uniknya, Ramsey yang jago masalah teknologi ini ternyata nggak bisa nyetir guys. Ia hanya bermodal nekat aja untuk mencuri truk tersebut. Dan di dalam truk, Roman dan Ted sibuk bertarung dengan anak buah Otto yang pada akhirnya mereka berhasil menendang keluar anak buah Otto satu persatu. Di tempat yang lain, Dom melihat Jacob berhasil mendapatkan kepingan Eris yang mereka cari. Dan ia berusaha kabur dengan bergelantungan di atas gedung dengan seutas tali. Dom pun tidak tinggal diam, ia langsung mengejar Jacob hingga ia juga naik ke atas gedung untuk mengejarnya. Dan usahanya pun tidak sia-sia, ia berhasil mengejar dan menangkap si Jacob. Tapi si Jacob ini cukup lincah dan kuat guys. Ia mampu melawan bahkan menghantam kepala Dom ke tembok, luar biasa. Jacob pun kabur lagi dengan melompat keluar jendela dan kemudian disusul oleh Dom. Kedua orang ini saling melompat dari mobil ke mobil yang lain. Hingga tanpa sengaja mereka pun jatuh tepat di atas mobil yang dikemudikan Ramsey. Jacob lagi-lagi mencoba kabur dengan mencuri mobil, tapi kali ini Ramsey yang udah jago mengemudi langsung mencoba untuk mengejarnya. Ramsey pun menarik mobil Jacob dengan super magnet yang ada di dalam truk tersebut hingga mobilnya pun tertarik dan Jacob berhasil ditangkap. Mengetahui hal ini, Otto tentu aja murka. Ia memutuskan anak buahnya untuk mencari 50 orang terbaik dengan senjata dan mobil canggih. Ia anggap peduli berapapun biayanya. Singkat cerita, mereka sudah berada di tempat persembunyiannya. Dan mereka dikejutkan dengan kedatangan Mia dan Letty yang kembali dari Tokyo dengan membawa Han beserta wanita yang mereka temui di sana. Kemudian Han pun bercerita bahwa kematiannya telah dipalsukan oleh Mr. Nobody karena Mr. Nobody merekrutnya untuk mengambil Eris dari sebuah rumah yang ternyata adalah rumah dari wanita yang bernama Elle tersebut. Ternyata saat itu ada sekelompok lain yang juga mengincar Eris dan membantai orang tua dari Elle. Han yang melihat hal tersebut terjadi di depan matanya merasa kasihan dan ia pun memutuskan untuk menyelamatkan Elle. Ternyata Elle inilah yang merupakan kunci untuk mengaktifkan alat bernama Eris itu. Singkat cerita, pasukan yang dibentuk Otto pun berhasil menemukan tempat persembunyian mereka dan mereka langsung mengepung Dom beserta timnya. Pasukan itu pun membebaskan Jacob dari tempat tersebut dan akhirnya mereka membawa Elle pergi bersama mereka. Tapi sebelum Jacob pergi, ia sempat bersitegang dengan Dom. Ia pun mengungkapkan kebenaran tentang masa lalu mereka, di mana ayahnya memang berencana untuk mati di ajang balapan tersebut agar mereka terbebas dari utang. Dan ayahnya pun meminta kepada Jacob untuk merahasiakan hal tersebut dari Dom. Selang beberapa saat, Dom mencoba untuk melawan pasukan itu dengan menghidupkan super magnet agar menarik senjata dan tabung gas yang ada di rompi mereka. Mereka pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dan Dom pun menutup pintu dari dalam untuk memberi kesempatan kepada teman-temannya untuk kabur. Ia pun berusaha menghalang pasukan tersebut seorang diri hingga tempat itu pun runtuh. Dom terjatuh ke bawah dan tenggelam ke dalam air. Namun beruntungnya Letty berhasil menyelamatkan Dom. Singkat cerita, mereka kembali berkumpul dan kembali menyusun rencana untuk menggagalkan misi Jacob yang akan menggunakan Eris untuk mengubah satelit. Tim pun dibagi menjadi dua bagian, tim yang akan menghadang Jacob di darat dan tim yang menuju satelit orbit luar angkasa. Dan Roman dan Ted adalah tim yang ditunjuk untuk ke satelit. Uniknya mereka pergi ke satelit itu menggunakan sebuah mobil yang diikat dengan roket tadi. Emang bisa ke satelit pakai mobil? Kalau di film ini tentu aja bisa guys.
Aksi pun dimulai dengan membawa mobil itu menggunakan sebuah pesawat, dan setelah ketinggian dirasa cukup, mobil itu dilepas dan mobil pun langsung menuju satelit dengan dorongan mesin roket. Sungguh hal yang gak masuk akal, tapi ajaibnya mereka berhasil melakukannya. Sementara itu, tim darat pun berusaha menggagalkan Jacob, tapi tentu hal ini tidak mudah karena ia dikawal oleh puluhan pasukan elitnya Otto. Beruntungnya, tim Dom pun juga punya senjata andalan, yaitu super magnet yang sudah dipasang pada setiap mobil. Dengan senjata ini, satu persatu pasukan elit Otto pun berhasil mereka singkirkan. Handamiya berusaha masuk ke dalam mobil yang membawa El. Setelah melumpuhkan pasukan di dalam mobil, El pun berhasil mereka selamatkan. Di samping itu, Otto mulai menunjukkan wujud aslinya guys. Ternyata ia hanya memanfaatkan Jacob untuk mendapatkan Iris secara utuh. Dia pun ternyata selama ini bekerja sama dengan Chipper dan sekarang ia berusaha untuk menyingkirkan Jacob. Jacob pun bertarung dengan seorang pengawal Otto. Tentu Jacob kewalahan karena ia kalah ukuran. Si pengawal itu pun sempat melempar Jacob dari atas mobil. Beruntungnya Mia berhasil menyelamatkannya. Dan Letty pun datang membantu mereka. Ia mencoba menyerang si pengawal tersebut dengan melempar sebuah mobil menggunakan super magnet. Si pengawal itu pun tewas di tempat. Sementara itu, Han, Mia, dan El berusaha untuk menyerang mobil Otto. Namun, mobil ini sangat kuat dan tak mempan diserang dengan apapun meskipun sudah menggunakan super magnet. Dom menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan mobil Otto, yaitu menghadangnya dari depan dan membuatnya terbalik. Jacob pun turut membantu dengan menghimpit mobilnya, hingga pada akhirnya mobil super kuat milik Otto pun berhasil terbalik. Dom dan Renzi pun berhasil masuk ke dalam mobil tersebut dan berusaha untuk menggagalkan Iris yang diupload ke satelit. Sementara itu di luar angkasa, Roman dan Ted berusaha untuk mencapai satelit. Namun mesin mobil mereka memiliki sedikit masalah. Karena waktu yang tersisa semakin menipis, mereka pun memutuskan untuk menabrak satelit hingga hancur dengan sisa bahan bakar mereka. Yang artinya mereka tetap tidak bisa kembali ke bumi dengan mobil tersebut meskipun mereka selamat. Nah, setelah satelit hancur, misi pun berhasil mereka gagalkan. Ramsey berhasil keluar dari mobil Otto yang terus melaju, tapi tidak dengan Dom karena ia diserang oleh sebuah pesawat yang dikemudikan oleh Chipper. Dan dengan ajaibnya, Dom bisa mengemudikan kembali mobil yang tengah terguling tersebut. Lagi-lagi nggak masuk akal kan guys? Hingga ia pun menabrakkan mobil tersebut dengan pesawat Chipper. Dan di sela-sela itu, Dom sempat menyelamatkan diri dengan melompat keluar mobil. Sedangkan Otto tewas dalam tabrakan tersebut. Chipper pun ternyata juga selamat karena pesawat yang ia kemudikan itu ternyata adalah sebuah pesawat yang dikemudikan dari jauh. Chipper pun kembali kabur dan entah pergi kemana. Setelah kejadian ini, Dom dan Jacob pun kembali akur dan berbaikan. Hal ini tentu disambut baik oleh rekan-rekannya. BTW, Ramon dan Ted akhirnya juga selamat setelah mereka diselamatkan oleh astronot dari luar angkasa. Sungguh beruntung mereka berdua ya guys. Di akhir film, seperti sudah hal yang wajib di saga Fast and Furious, mereka kembali mengadakan pesta barbecue. Tapi saat akan makan, Dom berkata bahwa ada satu orang lagi yang belum datang. Dan kemudian sebuah mobil berwarna biru pun muncul. Tentu saja orang yang dimaksud Dom itu adalah Brian. Dan film pun berakhir. Oke guys, itu dia alur dari film Fast 9. Tentu saja film ini banyak peminatnya karena memang saga Fast and Furious ini memiliki banyak fan tersendiri. Dan untuk film Fast 9 ini pun cukup oke untuk dinikmati meskipun banyak adegan yang nggak masuk akal. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Silahkan di subscribe dan like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Instafilm pamit. See you next time.